babak 2 kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis dari bioma, yaitu bioma tundra, bioma taiga, dan bioma hutan gugur beriklim sedang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis bioma tersebut, yaitu bioma hutan selalu hijau subtropis, padang rumput beriklim sedang, gurun, dan semi gurun. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian dengan penuh sukacita mampu membedakan bioma hutan hijau subtropis, padang rumput beriklim sedang, serta gurun dan semi gurun. Baik, kita mulai. Yang pertama itu adalah hutan selalu hijau subtropis. Ciri-cirinya adalah yang pertama, hutan ini ditemukan di daerah iklim subtropis lembab, di mana dicirikan dengan musim dingin ringan dan curah hujan sepanjang tahun. Yang kedua itu pohonnya berdaun jarum dan berdaun lebar. Jadi hutan ini ditemukan di wilayah yang beriklim subtropis, di mana curah hujannya tinggi sepanjang tahun dan musim dinginnya ringan, dan juga pohon yang terdapat di sini pada umumnya pohonnya berdaun jarum dan berdaun lebar. Nah, kemudian di hutan selalu hijau subtropis ini, jumlah spesies pohonnya itu lebih sedikit ya dibanding di hutan hujan tropis. Nah, jadi kalau di hutan hujan tropis itu jumlah pohonnya lebih banyak dibandingkan dengan hutan ini. Selanjutnya, tinggi pohonnya lebih rendah serta daunnya relatif lebih kecil dan lebih kasar. Jadi pohon-pohon yang terdapat di hutan selalu hijau subtropis ini tingginya itu tidak terlalu tinggi, jadi tingginya itu lebih rendah dibandingkan juga dengan pohon yang terdapat di hutan hujan tropis. Serta daunnya relatif lebih kecil dan lebih kasar. Nah, yang selanjutnya itu kanopinya kurang padat. Kanopinya itu adalah pertemuan antara daun di setiap pohon. Jadi karena daunnya tidak lebar, itu kan tadi dikatakan bahwa daunnya relatif kecil, maka dia membentuk kanopinya yang kurang padat, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu lapisan vegetasi di bawah kanopi cukup padat. Jadi kalau seandainya kanopi ada di sini, maka vegetasi yang terdapat di bawahnya itu adalah yang ini. Jadi di sini banyak terdapat vegetasi seperti semak-semak, rumput-rumput dan sebagainya. Nah, vegetasi yang ada di hutan ini itu ada pakis, bambu, semak, dan rerumputan yang bisa terdapat di bawah. Kemudian terdapat juga jenis tumbuhan rambat seperti liana atau rotan dan epifit atau anggrek. Nah, untuk hewan di hutan ini yang terdapat di situ adalah keledai, rusa, kelinci, tikus kayu, tupai, dan kadal. Ini gambar keledai, ini rusa, ini kelinci, ini tupai. Oke, selanjutnya itu hutan selalu hijau subtropis ini itu sering juga disebut dengan hutan laurel. Mengapa? Karena tumbuhan laurel, magnolia, dan ek adalah spesies penting di hutan ini. Contohnya seperti ini. Nah, di hutan selalu hijau subtropis juga banyak pohon laurel seperti ini. Nah, jadi dia juga disebut sebagai hutan laurel. Bentuk pohonnya seperti ini. Nah, untuk persebarannya, hutan ini dapat ditemukan di bagian tenggara Amerika Serikat, Tiongkok Selatan, dan Jepang Selatan. Baiklah, kita lanjutkan. Yang kedua itu padang rumput beriklim sedang. Nah, apakah kamu pernah melihat padang rumput secara langsung? Oke. Ciri-ciri dari padang rumput itu yang pertama adalah ditumbuhi rerumputan. Ya sudah pasti kalau padang rumput pasti ditumbuhi rerumputan karena memiliki musim hujan yang singkat. Nah, di awal kemarin kita sudah mempelajari salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan itu adalah curah hujan. Nah, kalau curah hujan di wilayah itu tinggi, nah itu bisa mempengaruhi ketinggian dari tanaman yang ada di situ. Kalau curah hujannya tinggi, maka
bisa tanamannya lebih tinggi. Nah, sementara kalau musim hujannya singkat, curah hujannya singkat, maka biasanya tumbuhan yang terdapat di wilayah itu biasanya pendek-pendek, rendah-rendah seperti itu. Seperti salah satunya padang rumput ini. Oke, kalau sebutan untuk biasanya kalau sebutan untuk padang rumput ini kalau di wilayah Rusia itu disebut stepa. Jadi ini sebenarnya pada umumnya disebut juga dengan stepa. Kalau di Afrika Selatan itu veld, dan di Amerika Utara itu disebut dengan prairie. Nah, padang rumput ini terdiri dari rumput dan tanaman bukan kayu. Jadi padang rumput ini itu hanya terdiri atas rumput semua, rerumputan semua, dan di sini tidak terdapat pohon. Jadi tidak terdapat tumbuhan bukan kayu. Seperti itu. Nah, untuk hewan di bioma ini yang terdapat di situ adalah zebra Afrika, kemudian ada kanguru Australia, dan bison Amerika. Nah, jadi ini contoh dari hewan zebra Afrika yang bisa hidup di daerah stepa atau padang rumput beriklim sedang. Kemudian ada kanguru Australia dan bison Amerika. Baiklah, kita lanjut. Ya, yang terakhir itu adalah gurun dan semi gurun. Oke, mungkin kira-kira seperti ini gambarnya. Kenapa dia dikatakan semi nanti? Karena masih belum semua wilayahnya itu belum tertutupi oleh pasir seperti itu. Masih ada rumput-rumputnya sedikit, masih ada tanamannya sedikit-sedikit. Maka dia dikatakan semi gurun. Nah, secara umum dia dapat diartikan sebagai hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata jumlah curah hujan tahunan yang jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Artinya adalah gurun dan semi gurun ini dicirikan dengan terdapatnya padang pasir dan curah hujan tahunannya itu sangat-sangat rendah dibandingkan dengan penguapannya. Ya, artinya memang kalau siang hari itu sangat panas, tetapi karena di sini tanamannya hanya sedikit, maka penguapannya itu sangat rendah sekali. Sehingga itu yang membuat curah hujan di sini juga sangat rendah. Makanya di sini jarang terjadi hujan. Nah, karena itu juga yang menyebabkan tumbuhan di sini sangat jarang untuk hidup. Oke, mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama itu perbedaan suhu di gurun antara siang dan malam hari sangatlah ekstrim. Oke, kalau untuk siang hari suhunya itu bisa mencapai 40 sampai 45 derajat Celcius. Ini sangat panas sekali ya. Kalau kamu mungkin pergi kalau di Sumatera Utara ini contoh, kalau kamu ke Medan aja, itu paling tinggi suhunya itu siang hari 34 derajat Celcius. Itu sudah sangat panas sekali. Nah, jadi kalau di gurun itu bisa mencapai 45 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada malam hari itu dapat mencapai mohon maaf ya, ini nanti tambahin minus 40 derajat Celcius. Sekali lagi nanti kamu tambahin ini minus 40 derajat Celcius. Jadi artinya perbedaannya itu ketika siang hari dan malam hari itu sangat ekstrim perbedaannya. Jadi ketika siang hari itu sangat panas dan ketika malam hari itu sangat-sangat dingin sekali karena tidak ada vegetasi yang terdapat di situ. Nah, karena air yang sangat terbatas dan perbedaan suhu yang sangat ekstrim inilah tanaman menjadi sangat susah hidup di gurun. Nah, ini tadi alasannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa di gurun itu jarang terjadi hujan? Ya, karena di situ tanamannya juga susah hidup karena terjadinya hujan itu dibantu oleh penguapan yang dibantu oleh tumbuhan seperti itu. Jadi di sana tidak ada yang menguap tumbuh. Biasanya kan hujan itu terjadi karena yang menguap itu salah satunya adalah tumbuhan. Seperti itu dia. Oke, contoh tumbuhan yang terdapat di gurun adalah kaktus, perdu, dan semak-semak gurun. Oke, untuk hewan yang terdapat di gurun itu ada unta, ular, hewan pengerat atau rodensia seperti tikus dan kadal. Nah, dan contoh gurun itu di dunia itu ada yang terkenal ya, gurun Sahara dan gurun Kalahari itu terdapat di Afrika, dan gurun Gobi yang terdapat di Asia. Oke, seperti ini gurun Kalahari.
Oke, dan ini gurun gobi yang terdapat di Afrika. Dan juga ini hewan yang terdapat di padang gurun ya, ini hewan unta. Kemudian ada hewan pengerat seperti tikus dan juga kadal. Oke. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim tepat waktu. Tetap semangat, salam SSD. Semangat, fraternitas, Bina.